dari Kota Purwokerto. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita sekalian. Mari datang mendekat kepada Tuhan, dan biarlah kita boleh menikmati kekuatan anugerah Tuhan melingkupi kita pada malam hari ini. Yang ikut bergabung dalam doa sehati KPS Purwokerto pada malam hari ini, kita mau mengangkat pujian. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, pertolongan-Mu begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib.
Ajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh taat pada setiap ketetapan-ketetapan-Mu. Sebab itulah yang menyenangkan hati-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman malam hari ini Tuhan. Bapak Pendeta Nono Robi Harjo, Engkau mengurapi hamba-Mu. Singkapkan kepada kami Tuhan segenap isi hati-Mu, dan kami menyambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap berkata amin. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat malam. Selamat jumpa hari ini bersama kami dari Purwokerto. Kiranya malam hari ini saudara dalam keadaan baik-baik saja. Selamat malam untuk Bu Yuli, selamat malam untuk Pak Musi, selamat malam untuk Pak Victor, selamat malam untuk Bu Erlina, dan siapapun saudara yang malam hari ini bergabung bersama kami. Mari kita sama-sama menyatukan hati dengan satu tujuan, bahwa setiap ibadah kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Adalah untuk membuat Tuhan itu senang. Jadi setiap ibadah kita itu punya satu tujuan, bahwa Tuhan disenangkan, bukan tujuan yang membuat kita senang. Jika Tuhan disenangkan atas hidup kita, maka kita secara otomatis melakukan hal yang menyenangkan. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Selamat malam. Selamat menikmati berkat kemurahan Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mengajak saudara untuk membaca Injil Matius pasal yang ke-21. Ya, Matius pasal yang ke-21. Judul Alkitab kita ya, ayat 18 sampai dengan ayat 22. Silakan saudara menyimak baik-baik Alkitab saudara. Yang punya Alkitab saudara buka. Ya, perhatikan baik-baik apa yang menjadi bacaan kita malam hari ini. Ya. Yesus mengutuk pohon ara. Begini bunyi firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ayat 22 yang disukai oleh banyak orang Kristen adalah, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari ini tepat tanggal 23, di mana GBS Purwokerto itu memasuki usia 59. Ya, usia yang bukan muda lagi kalau itu umur seorang manusia.
Ya, di antara kita, siapa di antara kita yang punya usia, yang punya kelahiran tahun 1953? Ya. Ya, hari ini menginjak usia 53. Itu berbicara masalah tempat, itu berbicara masalah gedung, dan bagaimana berbicara masalah jiwa, berbicara masalah orang Kristen. Ya, sudah berapa lama kita menjadi jemaat Tuhan? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Ya, di mana kita ada di sebuah gereja lokal. Nah, saudara, biasanya kalau orang yang berulang tahun itu orang mengucapkan selamat ulang tahun, ya, panjang umur, ya kan, diberkati dan menjadi berkat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen berkata seperti itu. Ya, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, diberkati dan menjadi berkat. Jadi ada banyak orang Kristen itu senang melihat orang lain menjadi berkat. Ya kan? Dan orang yang mengucapkan selamat itu, apakah ia ketika ia ulang tahun juga mendapatkan ucapan yang sama? Semoga panjang umur, diberkati Tuhan, dan menjadi berkat. Ketika sampai pada kalimat terakhir dan menjadi berkat, apakah kita juga punya hati untuk menjadi berkat? Menjadi berkat tentunya bagi orang lain, bukan hanya untuk keluarga sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, itu sekelumit bagaimana GBS Purwokerto, ya, menginjak usia yang sudah cukup tua. Ya, apakah jemaat GBS Purwokerto itu memiliki kedewasaan rohani? Usia boleh tua, tapi apakah kerohanian kita itu sudah menjadi rohani yang dewasa? Rohani yang dewasa itu, ya, setiap jemaat, setiap orang Kristen itu memiliki kerohanian yang bertumbuh. Ya, gereja akan tetap sama, gedungnya akan tetap sama, tapi orang-orangnya itu tidak boleh sama. Harusnya orang-orang yang percaya di dalam sebuah gereja lokal itu mengalami iman yang sehat, mengalami pertumbuhan dalam rohaninya, dan endingnya ia bisa menjadi berkat. Nah, jangan hanya minta diberkati saja, tapi ketika sudah diberkati, apakah kita bisa menjadi berkat? Nah, dengan alasan saya belum bisa menjadi berkat karena masih begini begitu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang Kristen di sepanjang hidupnya tidak pernah merasakan berkat Tuhan, sehingga dia tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Masih belum merasakan hidup yang diberkati Tuhan. Jadi selama sepanjang hidup kita hari ini, apakah kita tidak pernah diberkati Tuhan? Nah, itu satu pertanyaan penting dalam kehidupan kita. Nah, siapapun saudara hari ini, dimanapun saudara berada, jika saudara mengalami, sedang menginjak di hari ulang tahun, pastikan bahwa bukan hanya panjang umurnya, ya kan? Kalau hanya sebatas panjang umur, saudara hanya hidup sekedar hidup, tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, mintanya diberkati terus. Ya, ingat saudaraku, kisah yang terjadi dengan laut mati dan laut asin. Ya, sementara laut-laut yang lain di sebelahnya, di belahan yang lain, ya, ada ikannya, ada tumbuhan-tumbuhan air. Sementara laut mati dan laut asin, dikatakan, ya, semua sumber air itu mengarah bermuara ke laut mati. Dan di dalam laut mati tidak ada kehidupan, tidak ada hewan yang hidup di situ. Kenapa? Karena laut mati hanya menampung, ya, aliran-aliran air dari tempat-tempat lain dan tidak pernah mengalirkan airnya ke tempat-tempat yang lain. Jadi hanya menerima air
sumber air dari tempat yang lain. Di situ dikatakan airnya sangatlah asin, kadar garamnya sangat tinggi. Berarti harusnya di sana ya pabrik garam itu terbesar di dunia, ya kan? Harusnya begitu ya. Kita kembali ke bacaan kita malam hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Terlepas dari siapapun, apapun yang berulang tahun, pastikan bahwa hidup saudara malam hari ini adalah hidup yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Yang membuat Tuhan itu merasa puas dalam hidup kita itu apa? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali dalam Matius pasal 21. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanan kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Nah, saudaraku, ya, hari ini kita bicara Yesus merasa lapar. Ya. Kenapa Yesus merasa lapar? Ya, karena Yesus sepanjang hidupnya, dia itu orang yang bekerja, ya kan? Pada pagi hari perjalanannya kembali ke kota, artinya Yesus sedang dalam perjalanan. Ya, ketika mengadakan perjalanan pada waktu itu tidak naik kendaraan. Ya, seperti hari ini ada orang punya motor, ada orang punya sepeda, ada orang punya mobil, ya. Sehingga ketika dalam mengadakan perjalanan hanya keluar sedikit aja sudah bawa motor, ya kan? Keliling kota sudah bawa mobil, panas, panas, capek, lelah. Nah, Yesus pada waktu dalam perjalanannya kembali ke kota, ya, di situ Yesus merasa lapar. Apa yang menyebabkan Yesus merasa lapar? Ya, karena sedang mengadakan perjalanan. Ya, orang yang sedang mengadakan perjalanan itu menguras energi, menguras tenaga, sehingga menimbulkan rasa lapar. Pertanyaannya, Yesus itu Tuhan apa manusia? Nah, katanya Yesus itu Tuhan. Yesus Tuhan kok lapar? Yesus Tuhan kok merasa lapar? Ya, bukankah yang merasa lapar itu adalah manusia? Ya, dalam kekristenan, Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Jadi Allah yang menjadi manusia. Ya. Perhatikan baik-baik. Ya, Tuhan mana yang bisa merasakan seperti yang kita rasakan? Ya. Allah mana yang bisa merasakan bahwa apa yang dialami oleh manusia itu bisa dirasakan oleh Allah? Ya. Hanya satu Allah yang bisa merasakan ya apa yang dialami oleh yang diciptakan, yaitu manusia mengalami lapar. Allah juga bisa turut merasakan. Ya, manusia mengalami penderitaan, kesusahan. Allah kita juga turut merasakan bagaimana orang hidup susah. Nah, manusia melakukan pekerjaannya, Allah kita merasakan bagaimana Yesus itu bekerja. Bapa sampai hari ini ya dikatakan masih bekerja. Ya. Bahkan dikatakan Bapakulah pengusahanya. Jadi sampai hari ini Tuhan kita bukan Tuhan yang menganggur, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ketika seseorang bekerja, seseorang dalam mengerjakan perjalanannya, di situ ada energi yang dikeluarkan. Jadi, di sisi ini, Yesus, Allah yang menjadi manusia, itu merasa lapar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita merujuk, ya, mengapa Yesus bisa merasa lapar? Karena Yesus itu manusia 100%. Yang juga Allah 100%. Allah yang tidak kelihatan itu menjadi manusia. Ya. Apakah bisa Allah? Ya jelas bisa, wong Allah itu maha kuasa. Allah yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya melihat dalam hal ini
siapakah Yesus? Ya. Yesus yang merasa lapar itu. Ya. Catatan saya di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai dengan ayat 16 bicara demikian, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Alkitab kita memberitahu bahwa Yesus itu adalah imam besar agung, ya, yang telah melintasi semua langit, ya, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi pengakuan iman Kristen itu mengimani bahwa Yesus itu anak Allah sebagai imam besar agung yang mengatasi, yang melintasi semua langit, sehingga ia menjadi pemimpin pengantara bagi orang yang percaya kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta yang menolong orang manusia yang diciptakannya menjadi imam besar agung yang menjadi pemimpinnya, yang menjadi penguasanya. Di situ dikatakan bahwa ia yang dapat menolong manusia kepada Allahnya. Nah, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ia tidak berbuat dosa. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, saudara seiman, sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara tinggal malam hari ini, saya ingin mengajak saudara meneguhkan iman kita kepada Yesus Kristus itu sebagai Tuhan, ya, yang bisa turut merasakan apa yang menjadi kesusahanmu dan kesusahanku, apa yang menjadi kelemahanmu dan kelemahanku. Karena ia Allah yang maha besar itu, Allah yang maha kuasa itu, mau menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang punya peran sebagai imam besar agung kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus merasa lapar. Nah, apa yang menjadi makanan Yesus? Sementara pada bagian yang lain Yesus mengatakan demikian, saudaraku. Ya, pada bagian ini Yesus merasa lapar secara jasmani. Ya, dia sebagai manusia, ya, dia lapar, butuh makan. Coba, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang sedang merasa lapar, apa yang diharapkan? Kira-kira apa yang kita harapkan ketika kita merasa lapar? Ya, ada makanan. Ada makanan. Ketika ada makanan dan kita mengkonsumsinya dan kita makan makanan itu, apa yang terjadi dengan diri kita? Kenyang. Ya, betul, 100, saudara. Ya, saudara tepat jawabannya. Ketika saudara merasa lapar, saudara membutuhkan makanan untuk dimakan. Nah, ketika sudah makan, saudara akan merasa kenyang, dipuaskan. Ya, dipuaskan. Nah, itu satu sisi ketika Yesus merasa lapar, harus dipuaskan rasa laparnya, ya, dengan makanan. Tapi pada waktu itu Yesus tidak mendapatkan makanan. Sementara dalam catatan yang lain, Yesus berkata kepada mereka. Mereka siapa? Ya tentu orang-orang di sekitar Yesus lah. Ya, Yohanes 4 ayat 34. Ya, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wah, di sisi yang lain, ya,
Yesus makanannya melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan Yesus melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, itu Yesus bekerja. Apa yang dikerjakan Yesus? Ya, memberitakan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemberitaan tentang kerajaan surga sudah dekat itu berbicara apa yang dikehendaki Bapa dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar ya, ketika hidup itu hanya bekerja dan mencari makan, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali ke bacaan kita ya saat ini ya. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Yesus ketika merasa lapar, ia melihat pohon ara di tepi jalan, ya, dan ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon ara itu, ya. Maka katanya kepada pohon ara itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Artinya apa? Ya, Yesus tidak menghendaki pohon itu tidak berbuah, yang hanya hidup cuma ada daun-daunnya saja. Nah, Yesus kesal, Yesus marah, Yesus mengutuk pohon ara. Coba saudara bandingkan dengan bacaan di Markus ya pasal 11 ya ayat 12 sampai ayat 14, ayat 20 sampai dengan ayat 26. Di situ Yesus mengutuk pohon ara, dan pohon ara yang Yesus kutuk itu menjadi kering, menjadi mati. Ya. Keringlah pohon ara itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pohon ara di sini melambangkan tentang orang Israel pada waktu itu. Ya. Yesus dalam perjalanannya memberitakan kerajaan Allah sudah dekat, ya. Di situ dia menyindir, ya. Dia memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang ia kutuk, ya, sehingga pohon ara menjadi kering. Pohon ara itu mati, ya. Pohon ara yang ia jumpai hanya terdapat daunnya, daun-daun saja, tidak terdapat buah. Tapi di Markus dikatakan bahwa memang pada waktu itu bukan musim pohon ara berbuah, ya. Tapi apa yang menjadi penekanannya sehingga Yesus memberikan satu perumpamaan ketika Yesus melihat, ya, pohon ara, yang dia harapkan adalah ada buahnya. Melihat sebuah pohon yang hidup itu ada buahnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya membacakan komentar, ya. Saya membacakan komentar di dalam Alkitab Perjanjian Baru, ya. Di sini yang ditulis oleh Witness Lee, ya, komentarnya bicara demikian. Ayat 18, Yesus merasa lapar itu ini menyatakan bahwa Tuhan lapar akan buah dari orang Israel agar Allah dapat dipuaskan, ya. Orang yang merasa lapar mengharapkan ada makanan untuk memuaskan rasa laparnya sehingga ia menjadi kenyang. Ini gambaran tentang orang Israel pada waktu itu, ya. Bahwa Tuhan lapar akan buah dari orang Israel agar Allah dapat dipuaskan. Ayat 19, pohon ara di sini adalah lambang bangsa Israel. Ada catatan dalam Yeremia pasal 24 ayat 2, 5 dan 8. Pohon ini penuh dengan daun tetapi tidak ada buahnya. Ini melambangkan bahwa pada saat itu bangsa Israel penuh dengan penampilan lahiriah di bait Allah, ya,
tetapi tidak memiliki apa-apa untuk memuaskan Allah. Jadi orang-orang Israel pada waktu itu mereka mengadakan rutinitas yang ada di bait Allah, korban-korban bakarannya, tapi hati mereka, hidup mereka tidak membuat Allah senang, tidak membuat Allah puas. Dikatakan tidak memiliki buah-buah kehidupan dalam kehidupan mereka sebagai bangsa yang terpilih. Jangan bangga sebagai orang yang terpilih kalau kita tidak memiliki konsisten dan kesetiaan dalam hidup kita kepada Tuhan. Nah, ayat 19, dari saat itu bangsa Israel benar-benar kering kerohaniannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa bandingannya dengan kita orang-orang Kristen saat ini? Apakah kekristenan kita, berapa kita punya usia, berapa kita punya umur hari ini? Apakah kita dilihat oleh Tuhan masih hanya ada daun-daunnya saja? Mungkin daunnya rimbun, punya penampilan yang bagus, sepertinya bertumbuh dengan sehat, tapi yang ada hanya daun-daunnya saja yang lebat, tapi tidak menghasilkan buah. Apa buah-buah dari kekristenan kita? Yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Tidak peduli umur saudara itu berapa puluh tahun, tapi jika dalam kehidupan saudara itu hanya bertumbuh, hanya daun-daun saja tapi tidak menghasilkan buah, ingat, kita perhatikan di sini, ketika Tuhan Yesus melihat kita, apakah Tuhan Yesus akan melakukan hal yang sama seperti Ia melakukan terhadap pohon ara itu? Coba perhatikan baik-baik, ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan. Melihat kejadian itu tercengang-cenganglah Yesus, tercengang-cenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Tuhan Yesus itu tidak suka dengan pohon ara yang tidak berbuah. Demikian juga Tuhan Yesus tidak senang melihat kehidupan kita yang tidak memiliki buah. Buah itu dapat dinikmati oleh makhluk lain, orang lain. Sementara daun-daun itu hanya berfungsi untuk berfotosintesis dalam sebuah pohon supaya ia hidup. Harusnya ketika dia berfotosintesis, melakukan pembakaran, melakukan oksidasi di dalam pertumbuhannya, maka di situ akan menghasilkan bunga yang akan menjadi buah dalam pohon itu. Nah, harusnya kehidupan kekristenan kita juga memiliki perumpamaan yang sama seperti itu bandingannya. Hidup kita harusnya semakin hari semakin bertumbuh, usia kita semakin hari semakin bertambah. Harusnya semakin hari hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apakah kita menunggu, saya belum bisa menjadi berkat bagi orang lain? Kenapa? Berarti ada indikasi bahwa kita tidak pernah merasakan berkat yang Tuhan beri. Orang yang pernah merasakan berkat pemeliharaan Tuhan itu bisa mewujudkan bahwa hidupnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ingat kasus Laut Mati. Laut Mati hanya menerima aliran air dari banyak aliran sungai yang hanya bermuara di Laut Mati, dan di situ tidak ada kehidupan di dalam Laut Mati. Karena tidak pernah Laut Mati itu mengalirkan airnya ke tempat-tempat lain, hanya menampung aliran air dari sumber-sumber aliran air. Saudaraku yang dikasihi, tidak ada kehidupan. Yang ada hanya laut yang tidak bisa, makhluk hidup ada di situ.
Nah, saudaraku yang dikasih, itu dalam satu sisi. Ketika Tuhan merasa lapar, ya, ia ingin mendapatkan, menjumpai orang-orang Kristen itu memiliki buah, bukan hanya sekedar jubahnya saja, ya, Kristen jubahnya saja rohani, penampilannya saja rohani, tapi Tuhan mengharapkan hidup kita membuat Tuhan senang, membuat Tuhan puas. Ya, perhatikan baik-baik. Bagaimana jika Yesus merasa lapar dan menjumpai, ya, pohon ara itu tidak berbuah? Bagaimana ketika Yesus datang, ya, Yesus melihat, menjumpai kita tidak menghasilkan buah? Apa yang terjadi? Apakah Tuhan itu merasa senang dengan hidup kita? Ya, bagaimana, saudaraku yang dikasih Tuhan? Apakah Tuhan bisa merasa senang terhadap hidup kita? Itu jawabnya hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Ya, Tuhan senang loh dengan aku. Tuhan senang loh dengan hidupku. Tuhan senang loh dengan pelayananku. Tuhan senang loh dengan pekerjaanku. Tuhan senang loh dengan rumah tanggaku. Apa yang menjadi dasar hidup saudara itu dapat menyenangkan Tuhan, sehingga saudara bisa berkata, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati hidupku, Tuhan berkati rumah tanggaku, Tuhan berkati pekerjaanku. Ketika kita sudah diberkati, apakah kita mau berbuah bagi orang lain? Nah, itu satu perenungan penting. Seberapa, ya, banyak umur saudara hari ini? Perhatikan baik-baik. Ketika kita hari ini menginjak usia, umur kita hari ini sudah dinyatakan bahwa kita termasuk golongan orang yang dikatakan tua. Karena umurnya banyak, ya kan? Ada yang berumur 40, ada yang berumur 50, ada yang berumur 60, bahkan lebih 60. Tapi tidak bisa menghasilkan apa-apa, kecuali hanya memproduksi anak. Ya kan? Kalau produksi anak, hasilnya anak, ya kan? Tapi ya belum tentu ketika memproduksi anak-anaknya pun takut akan Tuhan, ya, menyenangkan Tuhan. Nah, itu suatu perenungan dalam hidup kita. Berapa usia kita hari ini? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Ketika Tuhan merasa lapar, apakah kita, ya, menjadi orang yang sudah menghasilkan buah di hadapan Tuhan? Nah, saudaraku, di bagian yang lain, ayat 21, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kau berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ayat ini bukan berbicara untuk hanya memuaskan hidup orang Kristen, ya kan? Dan apa saja yang kamu minta, maka itu akan terjadi. Nah, apa saja yang kamu minta, bukan hanya untuk memuaskan, ya, orang Kristen. Jadi doa yang dijawab Tuhan itu adalah doa yang menyenangkan hati Tuhan, yang mengikuti kehendak Tuhan, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik, ya. Yesus tidak hanya mengajarkan, ya, untuk mindah-mindahin gunung. Untuk apa gunung dipindah-pindah? Ya. Wah, kalau begitu aku akan mencoba kesaktian ini. Oh, ya, kesaktian ini apa itu? Ya, aku akan berkata kepada gunung itu akan pindah. Wah, repot nanti kalau orang Kristen dikasih kesaktian untuk mindah-mindahin gunung, ya kan? Punya kuasa untuk memindahin gunung. Wah, nanti sok-sokan. Wah, ya. Bukan itu maksud Tuhan Yesus, ya, yang ia katakan pada bacaan kita malam hari ini, ya. Yesus, ya,
tidak melulu mengajarkan doa yang punya kuasa itu seperti apa untuk mindah-mindahin gunung. Tapi di sini bagaimana yang kita masuk ke atas, pohon ara itu berbuah. Ya. Kalau pohon ara itu berbuah, itu artinya bisa membuat lapar yang Yesus rasakan itu bisa terpuaskan, menjadi kenyang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pertanyaan penting saat ini adalah bagaimana kita bisa membuat Tuhan itu puas, Tuhan itu senang dengan hidup kita, dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita. Ya, jangan hanya meminta Tuhan untuk memuaskan hasratmu, ya kan? Memenuhi semua keinginanmu, apa saja yang kamu minta dalam namaku, maka aku akan mengabulkannya. Wah, hore, senang aku. Ya, bukan itu saja yang saudara pikirkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Jika engkau dapat menyenangkan hati Tuhan, apa yang tidak pernah engkau minta pun Tuhan akan sediakan dalam hidupmu. Jika engkau percaya hal itu, katakan amin. Amin. Ya. Sekali lagi, jika engkau bisa menyenangkan hati Tuhan dalam hidupmu, apa yang tidak pernah engkau minta pun akan disediakan bagimu. Yes. Akan diberikan bagimu. Ya. Bukan apa saja yang kamu minta dalam namaku, maka itu akan dikabulkan untukmu. Tapi jika engkau dapat menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan itu puas, maka Tuhan akan menjawab doa-doamu. Perhatikan baik-baik. Sudah menginjak usia berapa hidup saudara hari ini? Berapa banyak yang membuat hidup saudara itu dapat menyenangkan hati Tuhan? Saudara jawab malam hari ini di setiap saat teduh saudara. Ya, sekali lagi, sudah menginjak usia berapa hidup saudara hari ini sehingga saudara bisa menjawab rasa laparnya Yesus atas hidup saudara, supaya hidup saudara itu dikatakan ketika Yesus menjumpai saudara, saudara sudah menghasilkan buah. Ya. Buah apa yang menjadi bagian dalam hidup saudara sehingga Tuhan itu merasa terpuaskan atas hidup saudara. Sekali lagi, malam hari ini saya ingin mengajak saudara, marilah kita sama-sama semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari semakin memberi diri kepada Tuhan, semakin hari semakin bisa membuat Tuhan senang dalam kehidupan kita hari-hari yang sedang berada di zaman akhir ini. Nah, apapun yang menjadi pergumulan saudara malam hari ini, saya ingin mengajak saudara, saya mau berdoa untuk saudara, ya. Berdoa untuk Bu Yuli, berdoa untuk Pak Musi, berdoa untuk Pak Victor, berdoa untuk Bu Elina, berdoa untuk siapapun saudara yang malam hari ini sudah bergabung. Ya. Ada Ibu Andansari di Sokaraja. Nah, berdoa juga untuk Elvin Sanaunu yang ada di mana itu? Di kampung halamannya. Di NTT. Ya juga berdoa untuk Andansari yang ada di Sokaraja. Apa yang menjadi pergumulanmu malam hari ini? Saat ini saya mau berdoa untuk saudara, ya. Jika saudara mau punya kesepakatan bahwa hidup ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, saya mau berdoa untuk saudara, kiranya kemurahan Tuhan itu terjadi atas hidup saudara. Berkat kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu turun atas hidup saudara. Ya. Siapapun saudara malam hari ini, mari kita sama-sama mendekat kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku mau Engkau pakai menjadi alatmu. Aku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Aku mau membuat
Tuhan itu senang dan puas atas hidupku, kerjaku, kinerjaku, pelayananku, rumah tanggaku, pekerjaanku. Dan Tuhan, beri aku kekuatan untuk tetap percaya kepadamu Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, malam hari ini hamba-Mu berdoa untuk Ibu Yuli, untuk Pak Musi, untuk Pak Victor, Bu Adina, untuk Yelvin, untuk Andansari. Dimanapun saudara berada, saya berdoa kiranya berkat kemurahan Tuhan itu menumbuhkan iman dalam hidup saudara. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kiranya pergumulan-pergumulan hidup saudara, masalah-masalah saudara, beban-beban hidup saudara, kesusahan-kesusahan saudara, kesulitan-kesulitan saudara, malam hari ini, saat ini Tuhan jawab dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sedang bergumul dalam kesehatanmu, kiranya Tuhan beri kesehatan, Tuhan sehatkan, jadikan Tuhan tahir dalam hidupmu. Tubuhmu dibuat Tuhan sehat dalam nama Yesus. Engkau yang sedang dalam pergumulan atas rumah tanggamu, malam hari ini apa yang menjadi pergumulan rumah tanggamu, kiranya Tuhan jawab. Berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu. Ya, berkat yang baru setiap hari itu diperintahkan untuk mendatangi ke rumah tanggamu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kiranya kemurahan Tuhan itu dapat engkau rasakan dalam nama Yesus. Yang malam hari ini, saat ini, engkau yang sedang bergumul dalam pekerjaanmu, saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menolong usaha dan pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaan dan usahamu. Dalam berkat nama Yesus, keberuntungan demi keberuntungan itu menjadi bagianmu. Saudara yang percaya malam hari ini, silakan kau menjawab dalam hatimu dan percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, yang sanggup memberkati hidupmu, rumah tanggamu, dan pekerjaanmu. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beristirahat. Kiranya berkat kemurahan Tuhan saudara dapat menikmatinya hari-hari ini. Shalom. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam doa sehati minggu depan, Rabu depan. Shalom.